Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ariza Julia Paulina, salah satu dosen di bagian patologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan praktikum patologi klinik tentang analisis cairan sendi. Tujuan pemeriksaan analisis cairan sendi ini adalah untuk menilai kelainan atau penyebab pada kelainan sendi seperti artritis atau trauma yang menyebabkan perubahan pada cairan sendi. Alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan analisis cairan sendi terdiri dari cairan sendi yang segar kurang dari 1 jam setelah pengambilan, kemudian tabung EDTA atau yang berisi heparin, needle, tabung reaksi, pipet tetes, batang pengaduk, objek gelas, kamar hitung infrared Neubauer, pewarnaan gimsa, asam asetat glasial, aquades, minyak imersi, mikroskop. Baiklah, untuk pemeriksaan yang diperiksa pada analisis cairan sendi adalah pemeriksaan makroskopis, pemeriksaan mikroskopis, pemeriksaan kimiawi, dan pemeriksaan mikrobiologi. Yang pertama, pemeriksaan makroskopis cairan sendi. Untuk pemeriksaan makroskopis cairan sendi, yang kita nilai pertama adalah volume dari cairan sendi. Di sini volumenya sebanyak 5 mili. Kemudian yang kedua, kita nilai apakah ada atau tidak bekuan di dalam cairan sendi. Sebaiknya kita gunakan cairan sendi yang belum diberikan antikoagulan. Di sini tidak terdapat bekuan dalam cairan sendi. Pemeriksaan yang selanjutnya yaitu kita menilai kejernihan dan warna dari cairan sendi. Untuk kejernihan, kita nilai apakah cairan sendi itu jernih, agak keruh, keruh, atau sangat keruh. Sedangkan warnanya kita nilai apakah dia tidak berwarna, kemudian kekuningan, kemerahan, atau putih seperti susu. Untuk menilainya, kita bandingkan dengan aquades dan kita letakkan di latar belakang hitam. Di sini kita nilai cairan sendinya jernih dan berwarna kuning muda. Untuk pemeriksaan makroskopis selanjutnya yaitu kita menilai viskositas dari cairan sendi. Pemeriksaan viskositas cairan sendi ada 2, yaitu tes jatuh dan musin clot test. Untuk tes jatuh, kita menggunakan objek gelas, cairan sendi di dalam spuit, kita keluarkan secara perlahan-lahan, panjangnya lendir yang terbentuk. Normalnya minimal panjangnya adalah 5 cm. Jika benang lendir yang terbentuk kurang dari 5 cm atau lebih pendek, itu menandakan viskositas cairan sendi yang rendah, sehingga dapat disimpulkan terdapat kelainan atau abnormal pada cairan sendi. Untuk pemeriksaan viskositas cairan sendi yang selanjutnya yaitu dengan musin clot test, yaitu kita ambil 4 mili aquades, kemudian kita tambahkan 1 mili cairan sendi. Setelah itu kita tambahkan 1 tetes asam asetat glasial. Lalu kita aduk dengan batang pengaduk. Setelah diaduk selama 1 menit,
kita nilai musinnya. Tes musin baik jika terdapat bekuan yang kenyal dalam cairan yang jernih. Tes musin sedang jika terdapat bekuan yang tidak berbatas tegas. Dan tes musin yang jelek jika terdapat bekuan berkeping-keping. Pada tes ini terdapat bekuan dalam cairan yang jernih. Untuk pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan mikroskopis cairan sendi. Yang dinilai adalah hitung sel leukosit, jumlah sel leukosit, dan identifikasi ada tidaknya kristal. Untuk pemeriksaan jumlah sel leukosit, kita menggunakan cairan sendi yang telah dihomogenkan tanpa disentrifuge dan kita encerkan dengan NaCl 0,9%. Kemudian kita buat sediaannya, dimasukkan ke dalam kamar hitung Improbe Neugebauer. Lalu kita nilai di bawah mikroskop. Untuk penilaian di bawah mikroskop, kita dapat menggunakan perbesaran 10 kali. Di sini kita melihat gambaran secara keseluruhan dari sel-sel yang terdapat di bawah mikroskop. Hitung jumlah sel leukosit di dalam kamar hitung dengan melaporkan jumlah sel leukosit per mikroliter. Untuk pemeriksaan mikroskopis cairan sendi lainnya, yaitu kita memeriksa hitung jenis leukosit. Baiklah, sediaan yang sudah kita buat tadi kita warnai dengan pewarnaan gimsa. Kita genangi sediaan dengan pewarnaan gimsa. Kemudian kita diamkan selama 20 menit. Kemudian setelah 20 menit, kita cuci sediaan ini di bawah air mengalir. Sampai bersih. Kemudian sediaan kita keringkan dengan cara didirikan. Untuk pemeriksaan mikroskopis cairan sendi lainnya, yaitu kita memeriksa hitung jenis leukosit. Ini merupakan sediaan yang telah kita warnai dengan pewarnaan gimsa. Kita nilai di bawah mikroskop. Untuk penilaiannya, kita tetap menggunakan perbesaran 10 kali. Ini untuk melihat secara keseluruhan sel yang ada. Kemudian untuk menilai secara lebih jelas, kita dapat menggunakan perbesaran 100 kali yang sebelumnya kita teteskan minyak imersi. Yang kita nilai dari pemeriksaan ini adalah sel PMN dan sel MN, di mana kita hitung dalam 100 leukosit. Pemeriksaan mikroskopis dari cairan sendi yaitu identifikasi adanya kristal. Untuk pemeriksaan kristal ini, kita menggunakan sedimen dari cairan sendi. Kita ambil 1-2 tetes, letakkan di objek gelas, kemudian kita tutup dengan cover gelas, lalu kita nilai di bawah mikroskop. Untuk penilaiannya tetap kita menggunakan lensa 10 kali. Yang dinilai adalah kristal yang terdapat di dalam cairan sendi. Biasanya, kristal yang sering ditemukan pada cairan sendi adalah kristal monosodium urat pada kasus gout dan kristal kalsium pirofosphatase pada kasus pseudogout. Pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan kimiawi cairan sendi. Untuk pemeriksaan kimiawi cairan sendi yang sering diperiksa adalah glukosa, protein, dan asam urat. Yaitu kita masukkan 3 mili cairan sendi ke dalam tabung reaksi.
dan masukkan Aquades sebanyak 3 ml ke dalam tabung reaksi. Lalu kita sentrifuse cairan sendi dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Baiklah, setelah 15 menit cairan sendi yang telah kita sentrifuse, kita lakukan pemeriksaan untuk glukosa, protein, dan asam urat. Pemeriksaan yang keempat yaitu pemeriksaan mikrobiologi dari cairan sendi. Pemeriksaan mikrobiologi cairan sendi ini biasanya kita melakukan pewarnaan gram. Tujuannya untuk melihat mikroorganisme penyebab kelainan dari cairan sendi. Bisa berupa bakteri, jamur, dan lain-lain. Pemeriksaan mikrobiologi ini dilakukan di laboratorium mikrobiologi. Baiklah, sekian analisis cairan sendi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.